Kalau ngomongin soal motor di Indonesia, pasti nama Honda langsung muncul di kepala kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena brand ini udah jadi simbol motor irit, awet, dan harga jualnya tinggi. Menariknya, itu hanya brand image di kebanyakan orang aja, yang berarti bukan di semua orang. Karena faktanya nggak semua motor Honda itu bagus dan layak dibeli. Misalnya karena mesinnya nggak cocok buat pasar Indonesia, fiturnya ketinggalan zaman, atau harganya nggak masuk akal untuk value yang dikasih. Makanya, untuk menghindari hal tersebut, di video kali ini kita bakal bahas 8 motor Honda yang sebaiknya jangan dibeli. Yang pertama tentu aja ada Honda Genio. Jika dilihat sekilas, desain motor ini sih sebenarnya lumayan. Ada sisi klasik, ada sisi sporty, ramping, dan lainnya. Ya kelihatannya fun to drive. Tapi jika dilihat lebih dalam, kalian bakal sadar kalau motor ini kasarnya cuma Honda Beat yang dibungkus lebih mahal. Karena mau bagaimanapun, mesinnya masih pakai 110cc ISP kayak Beat dan Scoopy. Selain mesinnya, bodinya juga terlalu ringan dan minim fitur. Bahkan shock breakernya sering dikeluhkan keras dan gak nyaman. Parahnya lagi, bagian jok belakangnya sempit banget. Jadi ya nggak cocok buat kalian yang lagi PDKT. Karena tentu aja motor ini nggak cocok untuk boncengin wanita idaman kalian. Selain sempit, jangan lupa rangkanya pakai ISAF. Kebayang nggak, udah boncengannya sempit, tiba-tiba kepotek 2. Apesnya double. Jadi ya mendingan budget 20 juta, lebih baik pilih alternatif lainnya. Kemudian yang kedua ada Honda ADV 150. ADV 150 dulu sempat bikin heboh pas launching. Tampilannya benar-benar baru dan bisa dibilang motor ini ganteng. Ditambah aura adventure-nya dapat banget. Tapi kalau dilihat lebih lanjut lagi, kalian akan sadar kalau ini cuma PCX 150 yang diganti baju trail. Selain itu, suspensinya juga nggak segarang tampilannya. Mesin 150cc-nya juga nggak cukup powerful buat ngebut di tanjakan, apalagi buat kalian yang suka adventure. Dan yang paling menyebalkan adalah harga servis dan spare part-nya mahal. Kasarnya ini motor menipu banget. Tampilannya adventure, tapi aslinya motor ini city bike. Apalagi kalau ngomongin ban standarnya, bener-bener pakai ban pacul, yang mana ban ini tentu aja nggak nyaman sama sekali. Emang tampilannya ganteng sih ini motor, tapi performanya jauh dari kata ganteng. Dan performanya nggak relevan dengan namanya, yaitu ADV alias adventure. Kemudian ada Honda Specie. Honda Specie adalah contoh motor yang memiliki tujuan yang baik, tapi sayangnya eksekusinya lemah. Bagasi motor ini memang gede, joknya lebar, cocok buat keluarga, tapi desainnya terlalu biasa, bahkan cenderung membosankan. Mesinnya juga nggak ada yang spesial. Irit iya, tapi respon gasnya lemot, dan handlingnya nggak enak dipakai zigzag di jalan yang padat. Dengan kondisi seperti ini nggak heran motor ini cepet banget hilang dari pasaran. Terlebih lagi buat kalian yang pengen beli motor ini sekarang, spare partnya juga agak susah. Walaupun ya bisa dikanibalin sih, tapi tetap aja agak gimana gitu. Iya kan? Kemudian selanjutnya ada Honda Supra GT-R 150. Demi melawan MX King, Honda sempat bikin gebrakan dengan Supra GT-R 150. Dan Honda mendeklarasikan ini adalah motor bebek sport yang bisa ngebut dan nyaman buat touring. Tapi kenyataannya, GT-R kalah telak dari kompetitor abadinya, yaitu Yamaha MX King. Apa yang membuat motor ini kalah? Jika kita lihat dari desain motor ini, desain GT-R terlalu kalem untuk ukuran bebek sport. Selain itu, mesin 150cc DOHC-nya memang bertenaga, tapi karakter torsinya terlalu tinggi. Jadinya malah kurang cocok buat harian, yang mana banyak yang bilang tarikannya berat dan tenaga baru muncul di RPM atas. Selain itu, GT-R juga kalah dalam hal popularitas. Akibatnya, harga jual bekasnya juga anjlok, yang berarti motor ini bukan motor value for money untuk fans Honda. Kemudian yang paling ngeselin dari motor ini adalah part aftermarketnya cukup terbatas, nggak sebanyak Yamaha MX King. Kalau udah begini biaya modifikasinya ya pasti lebih mahal. Tapi walaupun begitu, jika Supra GT-R dijadikan motor balap dengan biaya yang proper dan bengkel yang proper, motor ini bisa lebih bertenaga daripada MX King. Kemudian selanjutnya ada Honda Scoopy ISAF. Scoopy adalah motor ikonik dari Honda, desainnya lucu, cocok buat cewek dan anak muda. Dengan desainnya tersebut, Scoopy memiliki identitasnya sendiri. Nggak mirip Vespa-Vespaan. Namun satu hal yang perlu kalian pikirkan tentang motor ini, yaitu rangkanya. Scoopy, Beat, dan Genio adalah motor yang menggunakan rangka ISAF, yang berarti kalian harus berpikir 2 kali untuk membeli motor ini. Walaupun udah dapat garansi rangka, tapi tetap aja, sebagai konsumen kita tetap wajib memikirkan hal-hal tersebut, apalagi sudah banyak kejadiannya. Selain itu, Scoopy model sebelumnya juga memiliki harga yang cukup mepet dengan harga di kompetitornya. Yang berarti jika kalian takut dengan ISAF, sebenarnya masih banyak pilihan alternatif lainnya.
Kemudian selanjutnya ada Honda CBR 150R. CBR 150R sekarang memang udah makin ganteng, tapi performanya nggak usah ngomongin performa di motor ini, karena faktanya performa motor ini bisa dibilang cukup menyedihkan. Kenapa performanya menyedihkan? Sepertinya Honda terlalu fokus bikin CBR 150R jadi nyaman buat harian. Akhirnya suspensinya jadi lembek, posisi ridingnya ya nggak sporty-sporty amat, dan mesinnya ya kurang galak. Dengan kondisi seperti itu, buat kalian pecinta performa, ya pasti akan kecewa dengan motor ini. Kasarnya CBR 150R punya harga yang tinggi tapi value-nya rendah. Tapi buat kalian yang suka sama desain dan posisi berkendaranya dan motornya emang buat dipakai harian aja, CBR 150R adalah motor paling nyaman di kelasnya. No debat. Kemudian selanjutnya ada Honda SH150i. Honda SH150i adalah skuter premium yang laris manis di Eropa dan Vietnam, tapi di Indonesia nggak laku. Kenapa nggak laku? Alasan sebenarnya ya sederhana. Harga motor ini terlalu mahal untuk fitur yang ditawarkan, karena mau bagaimanapun mesin dan fiturnya mirip-mirip PCX. Yang lebih ngeselinnya, bentuknya aneh, bukan selera orang Indonesia. Katanya sih ya desain Eropa, tapi entah kenapa desain Eropa benar-benar kurang cocok di motor ini untuk pasar Indonesia. Belum lagi part dan perawatannya juga mahal. Ya kasarnya ini motor emang bukan buat pasar Indonesia. Tapi kalau kalian kelebihan duit dan pengen hal yang unik, boleh aja sih beli motor ini, karena emang unik dan langsung berasa jadi orang Eropa. Kemudian terakhir ada Honda PCX 160. Bentar, PCX 160 nggak layak dibeli. Sebenarnya di atas kertas motor ini keren banget. Mesin 160cc, fiturnya lengkap, panel digital, smart key, dan lain-lain. Tapi kenyataannya motor ini memiliki cukup banyak masalah. Mulai dari overheat, oli cepat habis, getaran mesin, sampai kerusakan radiator. Dan banyak pengguna merasa PCX 160 ini kurang irit untuk motor matic. Mesin 190cc-nya memang cukup oke, tapi konsumsi BBM-nya jauh dari kata efisien. Dengan harga yang cukup mahal, banyak yang berharap lebih. Tapi sayangnya yang didapat malah motor boros, panas, dan cukup rewel. Apalagi kalau kita ngomongin yang model terbaru, harganya semakin mahal, tapi fiturnya 90% mirip dengan generasi sebelumnya. Ya tahan-tahan aja dulu kalau mau beli PCX, tungguin sampai pakai VTEC. Tapi jika kalian nggak masalah akan hal tersebut, PCX sebenarnya oke, dan kalau ngomongin desain secara objektif, saya sebenarnya lebih suka PCX daripada kompetitornya yaitu NMAX. Namun kalau dari fitur, performa, dan lainnya, tentu aja kita harus berpikir lagi. Itu adalah 8 motor Honda yang sebaiknya jangan dibeli buru-buru, pikirkan matang-matang. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak? Komen dan berdebat di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.